Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Febi, selamat datang di podcast Suara Mahasiswa. Advokesma Febi menyapa. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai mengenai Advokesma dan program serap aspirasi, dan yang terakhir ada harapan dari mahasiswa Febi sendiri. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa dari SEMA Febi UIN Syekh Wasil Kediri. Dari kakak SEMA bisa bergabung di podcast kita. Selamat bergabung kakak. Baik teman-teman, kan kita belum kenal nih sama kakaknya. Mungkin terlebih dahulu kita perkenalan dulu ya kepada kakaknya. Mungkin bisa untuk memperkenalkan diri agar kita lebih kenal. Perkenalkan, nama saya Mita Triustari, mahasiswa aktif semester 5 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Wasil Kediri. Di sini saya dari perwakilan SEMA, terutama Komisi 3 yaitu advokasi. Dan agar tidak berlama-lama lagi, dan sepertinya dari teman-teman semuanya sudah tidak sabar ya untuk mendengarkan podcast kita. Gini ya kak, sebenarnya dari mahasiswa itu sendiri sepertinya masih bingung mengenai apa sih advokesma itu dan perannya advokesma di mahasiswa Febi sendiri itu apa. Mungkin dari kakak Mita bisa menjelaskan advokesma itu apa? Advokesma itu adalah tempat atau wadah yang digunakan untuk menyuarakan aspirasi atau aduan para mahasiswa. Nah, di sini kami dari pihak SEMA Febi memberikan tempat atau wadah tersebut melalui serap aspirasi ya kak. Baik, salah satu tadi saya dengar ada program serap aspirasi ya kak. Mungkin dari kakaknya sendiri bisa menjelaskan sebenarnya apa sih latar belakang dari serap aspirasi itu sendiri, sehingga dari advokesma itu menciptakan wadah atau serap aspirasi itu sendiri. Serap aspirasi ini awalnya terbentuk dari banyaknya aduan atau keluh kesah tentang kefakultasan, dan para mahasiswa itu masih bingung ini mau diadukan kemana, mau adukan ke siapa. Nah, kami dari pihak SEMA Febi memberikan tempatnya yaitu serap aspirasi tadi untuk para mahasiswa nanti tidak bingung untuk menyuarakan aspirasinya, aduannya, dan kita nanti akan memberikan atau melaporkan aspirasi tersebut ke pihak-pihak yang terkait. Seperti itu kak. Baik kak, sepertinya dari mahasiswa itu sendiri mulai tertarik ya kak, sehingga menyuarakan suara mereka di serap aspirasi. Saya juga kemarin tuh sempat mendengar ada beberapa pertanyaan dari mahasiswa sendiri mengenai kefakultasan atau kemahasiswaan. Di sini saya tuh memiliki beberapa pertanyaan untuk Kak Mita. Mungkin nanti bisa dibantu untuk menjawab ya kak. Baik kakak. Ini kak, saya ingin mendengarkan pendapat kakak tentang aduan-aduan mahasiswa sendiri, yang mana di sini ada 3 aduan yang nanti dari kakaknya bisa memberikan pendapat. Yang pertama di sini ada aduan mengenai informasi. Kadang mahasiswa kayak gitu sendiri ketinggalan tentang informasi kak. Informasi baik dari kampus, fakultas maupun dari prodi. Mungkin dari Kak Mitanya sendiri bisa memberikan pendapat. Baik, untuk pertanyaan yang pertama ini sebenarnya ya kak, setiap informasi itu selalu di-share atau diberitakan itu di Instagram UIN Syekh Wasil Kediri, Instagram officialnya kak. Nah, setelah dari Instagram UIN Syekh Wasil, nanti setiap fakultas itu pasti akan share sendiri-sendiri. Nah, setelah fakultas nge-share sendiri itu, pasti setiap HMPS itu juga nge-share di IG-nya masing-masing, juga pasti akan memberitahukan ke setiap angkatan di prodinya masing-masing. Jadi, kita sebagai mahasiswa itu jangan malas-malas untuk ngecek informasi kak. Kayak misal ada temennya yang belum tahu nih, kita juga bisa nih kayak memberitahu, itu loh sudah ada pengumumannya tentang ini, seperti itu ya. Jadi untuk mahasiswa sendiri jangan lupa untuk selalu mengecek informasi yang ada di IG ataupun saluran dari kampus kita sendiri, karena di sana setiap informasi itu sudah disampaikan secara cepat, dan mungkin dari teman-teman yang lain bisa mengingatkan temannya yang belum tahu. Untuk pertanyaan yang kedua ini dari mahasiswa sendiri tuh banyak yang merasakan kak, yang mana kadang selama 1 semester itu dosennya hanya sekali 2 kali masuk selama 1 semester. Sebenarnya ya kak, itu dari setiap atasan atau pihak fakultas itu sudah memberikan penegasan kalau dalam untuk pembelajaran online atau apapun yang tidak di kampus itu cuma 2-3 kali saja. Tapi kemungkinan ada beberapa dosen yang mempunyai kayak
kepentingan yang mendadak, terus ada urusan keluar kota atau kemanapun. Nah, kita kan juga harusnya memaklumi. Jadi itu kembali lagi ke kesepakatan kelasnya masing-masing. Ini kayak mau luring, mau daring atau gimana, seperti itu Kak. Oh baik, jadi kembali ke kelas masing-masing ya Kak, sebenarnya Iya. ada kesepakatan antara mahasiswa dan dosen sehingga nanti untuk perkuliahan itu tetap efektif. Jadi untuk teman-teman semua jangan bingung karena sebelum perkuliahan itu biasanya diadakan kontrak perkuliahan agar teman-teman semua tidak bingung mengenai perkuliahan yang akan datang. Untuk pertanyaan yang terakhir nih Kak, mengenai presentasi. Kadang mahasiswa itu merasa presentasi itu kurang efektif gitu untuk cara mereka belajar. Mungkin dari kakaknya sendiri ada pendapat mengenai pertanyaan ini. Sebenarnya presentasi itu bukan yang tidak efektif ya Kak, cuma mungkin ada beberapa mahasiswa itu yang pas presentasi itu selalu membaca atau enggak membawa HP. Nah, itu yang menjadikannya kurang efektif, kurangnya persiapan. Jadi itu kayak kita harus mempersiapkan lagi. Kita misalnya hari ini presentasi, jadi ya harus kita belajar memahami materi-materi tersebut. Nah, ini tuh ada beberapa dosen yang cara presentasinya itu kayak lebih bagus dan efektif. Di pengalaman saya ya, beberapa dosen itu misal kita saat presentasi nih, satu slide kita menjelaskan, tidak membawa HP, kalau tidak membawa catatan apapun. Nah, kita selesai mempresentasikan ini, nanti kita langsung dapat pertanyaan dari pihak dosen langsung, tidak dari teman-teman mahasiswa kita, kayak 2 atau sampai 3 pertanyaan seperti itu. Nah, itu menurut saya itu efektif. Karena apa? Karena kayak secara nggak langsung kita itu nanti belajar untuk saat sidang proposal atau saat munakosa itu seperti itu. Jadi nanti kan kita tidak kaget lagi kalau di situasi tersebut. Seperti itu Kak. Baik, jadi sebenarnya itu kembali ke diri masing-masing ya Kak, Iya. mau belajar atau tidak. Karena biasanya sebelum kita melakukan presentasi itu kita sudah membuat PPT-nya sendiri. Nanti ketika kita membuat PPT-nya itu kita bisa belajar atau membaca lagi sehingga presentasi kita menyampaikan tidak melihat HP sesuai dengan pendapat atau ilmu yang kita dapatkan. Baik Kak. Mungkin yang terakhir ada pesan atau harapan dari Kak Mita sendiri untuk mahasiswa Feby Wincewasil Kediri. Kita sebagai mahasiswa itu jangan malu untuk menyuarakan aduan-aduan atau aspirasi yang ada. Nah, dari pihak SMA Feby sendiri kan sudah ada serap aspirasi. Nah, jangan lupa isi serap aspirasi itu setiap tanggal 1 dan 1 bulan kedepannya lagi ya. Harapan saya, jangan takut untuk menyuarakan aspirasi atau aduan Anda, karena perubahan itu ya dimulai dari suara kita sendiri. Terima kasih Kak Mita untuk sharing inspiratif dari SMA Feby sendiri. Untuk teman-teman semua, jangan takut untuk menyuarakan karena ketika kita sudah menyuarakan suara, nanti dari SMA akan membantu untuk menindaklanjuti dari suara atau keluhan kalian semua. Sahabat Feby, jangan lupa untuk bersemangat selama menempuh perkuliahan dan jangan lupa juga untuk menyuarakan suara kalian karena nanti suara kalian adalah kekuatan kita bersama. Saya Siska Noviana sebagai moderator izin untuk undur diri. Sampai bertemu lagi di podcast Suara Mahasiswa Advokesma Feby Menyapa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.